Saya mau tanya, seperti yang Ibu Natali katakan tadi, bahwa untuk membuka dan menutupnya pintu alam bawah sadar kita, itu apabila tidak terkontrol itu bahaya. Terlebih lagi oleh environmental itu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana caranya kita bisa mengontrol, membuka dan menutupnya pintu alam bawah sadar itu. Sehingga kita itu bisa lebih menjaga kondisi pikiran secara stabil. Demikian, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Inilah sebenarnya jawabannya adalah terhubung dengan karma. Pikiran ini bisa terbuka tertutup ini pun karena karma. Misalnya kalau regres orang-orang ini kadang saya ngeri. Kenapa saya bilang ngeri? Maksudnya seperti ini. Kita bisa merasakan kesedihan atau kita bisa mengalami kematian seseorang atau bencana lalu membuat kita sedih. Kita bisa pilih atau nggak pilih? Nggak bisa kan? Kadang-kadang kehidupan menyajikan kita ketakutan aja. Tiba-tiba kehidupan membuat kita kecelakaan aja sehingga kita ketakutan luar biasa, pintu itu kebuka. Atau tiba-tiba kehidupan memberikan kita orang tua yang galak banget sehingga setiap kali diomelin sampai saya setiap hari ketakutan. Jadi setiap saya ketakutan dari kecil sampai gede kan gerbang saya kebuka terus. Nah karena orang tuanya galak, masukkan terus program kamu anak bego, emang nakal nggak nurut orang tua. Sehingga terjadilah saya seperti itu. Sebenarnya proses pikiran kita terbuka tertutup, kita mengalami emosi, kondisi dan sebagainya itu karena karma. Ada seseorang seumur hidupnya sedih terus karena memang digebukin mamanya mulu atau miskin terus. Sehingga selama dia sedih, pemikiran dia selalu negatif. Nah itulah karma. Lalu bagaimana supaya ya memang sudah terjadi seperti ini, memang kita bawa karma buruk. Memang kehidupan kita sekarang sudah sedih. Memang istri memang ngomel mulu, menekan kita terus. Memang mama papa galak terus. Nah, yang menjadi utamanya adalah bagaimana reaksi kita. Reaksi kita terhadap hal itu. Kalau memang semua kondisi itu sudah karma, maka yang bisa kita pilih adalah reaksinya kita. Setuju gak? Karena kita gak bisa pilih kehidupan. Kita gak bisa pilih nanti pokoknya sampai tua bahagia mulu, gak boleh sedih. Supaya gerbang yang sedih itu gak mau kebuka, gak mau masukin pikiran kita gak bisa. Tapi yang bisa kita pilih adalah reaksinya kita. Contoh, pada saat kita tahu diomelin sama teman-teman. Misalnya ada teman-teman kita selalu diomelin mulu. Selalu diomelin, lalu kita bisa pilih reaksi kita. Yaitu, ya tetap sabar, tetap tenang. Karena kalau kita saat diomelin, kita terbuka. Mungkin kita kesel, aduh diomelin. Tapi kita dengan sadar tenang, kita langsung renungkan. Mungkin dulu kehidupan lalu saya ngomelin teman. Atau malah memang saya ada yang gak becus nih, kok kemana-mana diomelin. Nah, malah kita gunakan, membuka pintu itu untuk memasukkan hal yang positif. Saya punya kisah seperti ini. Ada klien saya barusan kemarin berapa hari lalu. Dia datang ke terapi, dia bilang gini, dia tiap kali pacaran itu selalu disakitin. Gak tahu kenapa loh, dia bilang. Pacaran sama si A disakitin, pacaran sama si B, pokoknya kondisinya disakitin. Pacaran sekarang pun itu pacarnya galak banget, dia bilang. Jadi kalau dia salah sedikit, wah ngomelnya itu sampai nancep kata dia ke hati. Memang tidak main pukul pacarnya. Katanya mamanya selalu bilang gak boleh pukul cewek. Nah jadi mau gak mau dia ungkapin keselnya itu pakai ngomong. Terus ngomong sampai kesel sekali. Nah dia mau tahu ini katanya saya ini apa? Dikutuk dalam hal cinta, kata si klien saya ini. Mau tahu itu apa? Saya tadinya tidak mau lakukan regresi karena saya pikir udah saya mau lepaskan luka batin dia aja. Tapi tahu nggak ternyata dia masuk ke kehidupan lalu seperti tadi Bapak. Kalau problem di kehidupan lalu dia masuk sendiri ke kehidupan lalu. Nah di kehidupan lalu itu ternyata dia pun bersama dengan lelaki ini menjadi suami istri. Nah suaminya ini waktu di kehidupan ini adalah seorang bangsawan, kaya. Dia ini pelayan, perempuan ini pelayan. Sebenarnya suaminya ini gak mau kawin, tapi orang tuanya selalu bilang udah nikah. Karena suaminya tertutup, cuma kenal sama pelayan ini. Akhirnya mau gak mau menikah, udahlah sama siapa aja sama perempuan ini. Tapi menikah tidak cinta, sama galak juga karena memang gak mau nikah. Di kehidupan sekarang nih suaminya, pacarnya gak mau nikah juga. Nah berantem terus sampai akhirnya dia bilang gini, saya tanya, oke masukilah kehidupan lalu menjadi penyebab kamu ini sakit terus ini di kehidupan sekarang. Akhirnya dia masuki momen ketika dia minum racun bunuh diri. Dia minum racun bunuh diri dan akhirnya dia suruh si pasangan ini pun minum racun bunuh diri. Saya tanya, tolong terangkan wisdom, kebijaksanaan, terangkan sebab akibatnya apa. Di dalam diri kita ada yang tahu loh sebab akibat. Dia bilang seperti ini. Karena di kehidupan lalu pikiran saya buruk, yaitu pikiran saya mau membunuh diri sendiri. Kan membunuh diri sendiri pun itu kan sama juga tetap membunuh. Bobotnya sama seperti kita bunuh orang lain.
Lalu saya pun menyarankan si suami saya ini untuk bunuh diri. Nah, buah dari itu sehingga di kehidupan sekarang ini saya terus merasakan kesakitan batin, secara batin. Jadi sebab akibatnya adalah karena dia membunuh dirinya sendiri. Di sekarang ini kondisi karma ini membentuk dia entah bagaimana skenarionya, mau itu pakai pacar, pakai apa, tapi batin dia akan selalu disakiti. Jika demikian, jika batin kita akan disakiti terus, kita nggak bisa loh untuk tolak mau tutup-tutup, nggak mungkin. Karena emosi sedih kan kita rasakan. Jadi hal ini yang bisa kita lakukan adalah dengan memilih reaksi kita. Mau memilihnya dengan baik atau buruk, mau fokus pada sedih atau pada bahagia. Kita bisa fokus pada sedih. Si klien saya ini bisa fokus pada sedih kalau dia meratapi nasib. Waduh, saya sedih banget. Atau dia bisa fokus ke kebahagiaan. Justru karena saya pernah dirasakan disakiti, saya mau tidak menyakiti orang lain, menyenangkan orang lain. Jadi kuncinya adalah di reaksi kita. Lalu bagaimana reaksi kita bisa bagus atau tidak bagus, itu tergantung di kebijaksanaan kita. Lalu bagaimana supaya bisa menanamkan kebijaksanaan? Yaitu dengan cara ya baca parita, dengerin kebijaksanaan dari Bante atau dari siapapun, 3 meditasi. Jadi kalau dipikir-pikir, diputer-puter, saya sudah hipnoterapi ke sini, A, B, C, D, E, belajar di sana, situ-situ. Kunci-kuncinya balik lagi ini, 3. Dana, sila, samadhi. Balik-baliknya ke situ lagi. Dengan kita sering berdana, kita akan masuk ke lingkungan yang makmur. Sehingga bisa mempunyai kemungkinan alam bawah sadar kita isinya bagus. Seseorang yang lebih kaya, pikiran lebih tenang gak? Pasti lebih tenang dibanding orang yang besok mau makan aja nggak tahu, pasti kan ketakutannya masuk terus. Lalu dengan sila, kita jaga sila, kita nggak bunuh, kita nggak bohong, kita nggak mencuri, kita tidak berbuat asusila, kita tidak mabok-mabokan, akan membuat kita terlahir di keluarga yang baik, teman-teman yang baik. Setuju gak? Kalau teman-teman kita baik, keluarga kita baik, isi dari alam bawah sadar kita baik gak? Baik, kondisinya mengkondisikan kita baik. Lalu samadhi, setelah kondisinya baik itu, samadhi, meditasi lebih tenang gak? Tenang, dibandingkan ada luka batin. Jadi kuncinya itu kembali lagi bagaimana cara membuka, menutup atau sebagainya itu. Kuncinya balik lagi ke ini, dana, sila, samadhi. Dengan kita jalankan ini aman, mau gerbang kita kebuka sebesar apapun, itu adalah yang masuk itu yang baik. Nah seperti itu, mengerti?